Fabio Quartararo frustasi motor YZR M1 sulit dikendalikan. Fabio Quartararo kembali harus menelan pil pahit di sesi Free Practice 1 dan Free Practice MotoGP Aragon 2025. Bukannya menemukan titik terang, ia justru semakin larut dalam kebingungan dan frustrasi atas performa motor Yamaha M1 yang tidak konsisten dan sulit dikendalikan, terutama saat menggunakan ban soft. Apa yang terjadi di lintasan Motorland Aragon hari Jumat tak ubahnya mimpi buruk bagi Quartararo. Bukan hanya tak bisa mencatat waktu kompetitif, pembalap asal Prancis itu bahkan tak mampu menyelesaikan satu lap time attack tanpa gangguan. Setiap putaran selalu terganggu oleh hilangnya grip belakang, gerakan aneh motor, dan sistem elektronik yang justru memperkeruh keadaan. Hari ini benar-benar berat. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi, terutama saat memakai ban soft. Motornya seperti gila, dan sistem elektronik tidak bekerja seperti seharusnya, ujar Quartararo kepada media dengan wajah muram. Saya tidak bisa menyelesaikan satu lap pun. 4 putaran yang saya lakukan semuanya kacau. Ini bukan tentang grip aspal. Ini lebih dari itu. Quartararo menggambarkan betapa anehnya perilaku Yamaha M1 hari itu. Motor terasa tak terkendali, seolah bergerak sendiri tanpa alasan yang jelas. Terutama saat melaju dengan sudut kemiringan maksimal, yang seharusnya menjadi titik kekuatan Yamaha, justru kini menjadi momen paling berisiko. Kami tidak tahu kapan motor akan mulai kehilangan kendali. Kadang-kadang saat masuk tikungan, kadang saat keluar. Dan itu membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak bisa mengendarai motor ini dengan tenang, lanjutnya. Ironisnya, dari sisi setup, motor Yamaha sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Sejak awal musim, mereka hanya melakukan penyesuaian kecil. Tapi permasalahan besar justru muncul dari sektor elektronik, sesuatu yang menjadi jantung performa motor modern saat ini. Setupnya bagus. Tapi elektroniknya? Itu harus direvisi total. Kami tidak bisa mengandalkan motor ini jika setiap kali mengganti ban, semuanya berubah. Dan itu membuat saya sangat frustrasi, tegas Quartararo. Saking parahnya masalah ban soft, Quartararo bahkan memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi di sisa sesi. Ia ingin mencoba ban medium sebagai alternatif yang lebih stabil, meskipun tak sesuai dengan strategi umum time attack. Saya ingin lakukan serangan waktu dengan ban medium, tapi kami tidak punya stok cukup. Padahal saya benar-benar tidak bisa mengendarai motor ini dengan ban soft. Rasanya berbahaya, seperti bermain lotre di tiap tikungan, jelasnya. Situasi ini bukan hanya membuat Quartararo kecewa, tapi juga menyentuh titik emosional seorang juara dunia. Seorang pembalap yang pernah berdiri di puncak dunia pada 2021, kini merasa seperti terperangkap dalam motor yang tak bisa ia percaya. Saya terus mencoba, terus memaksa, tapi pada akhirnya saya sadar, tidak ada gunanya terbang tinggi lalu terjatuh hanya untuk masuk ke situ. Saya harus tenang. Tapi jujur, ini menyakitkan, ucapnya lirih. Apa yang dialami Quartararo di Aragon adalah refleksi dari masalah mendalam Yamaha. Meskipun tim telah menunjukkan progres lewat akuisisi pramak dan pembaruan data teknis, ternyata masih banyak celah yang belum tertutup, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Ducati dan KTM. Sesi latihan ini jelas menjadi alarm keras bagi Yamaha. Jika motor tidak bisa dikendarai dalam kondisi optimal, apalagi dengan ban balap standar seperti soft, maka potensi kemenangan hanya menjadi angan-angan. Untuk Quartararo, ini adalah pertempuran mental, antara keyakinan pada proyek jangka panjang Yamaha dan kenyataan pahit yang terus ia hadapi di lintasan. Dengan sprint race hanya tinggal hitungan jam, tekanan di pundak Quartararo semakin berat. Namun yang paling ia butuhkan sekarang bukan sekadar kecepatan, tapi kepastian, bahwa motor yang ia tunggangi bisa dipercaya, bukan malah jadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Fabio Quartararo secara terang-terangan ungkap masa depannya di MotoGP. Fabio Quartararo bukan hanya pembalap bertalenta, ia adalah simbol perjuangan dan kesabaran. Sejak menjuarai MotoGP pada tahun 2021 bersama Yamaha, namanya selalu menjadi sorotan, bukan hanya karena prestasinya, tapi karena kesetiaannya bertahan di tengah badai performa yang menurun. Kini, di musim 2025, Quartararo akhirnya buka suara soal masa depannya. Dan kata-katanya mengandung kejujuran yang menyentuh, sekaligus sebuah peringatan penuh makna. Quartararo dikabarkan menjadi pembalap dengan bayaran tertinggi di grid MotoGP saat ini. Kontraknya bersama Yamaha disebut mencapai 12 juta dolar Eropa per musim dan berlaku hingga akhir tahun 2026.
Angka fantastis ini mencerminkan kepercayaan Yamaha terhadap sang juara dunia 2021. Namun, di balik kemewahan kontrak itu, tersimpan beban ekspektasi yang berat. Dalam wawancaranya bersama DAZN, Quartararo menyampaikan pandangan jujur dan belak-belakan. "Saya sangat percaya pada proyek ini, tetapi saya juga tahu, jika pada akhirnya tidak berhasil, saya akan beralih ke proyek yang sudah siap." Kalimat itu tak hanya menunjukkan tekad, tetapi juga menyiratkan batas kesabaran. Quartararo bukan sekadar menunggu, ia bertaruh pada harapan bahwa Yamaha benar-benar berubah. Yamaha, yang sempat terpuruk akibat dominasi mutlak Ducati dalam beberapa musim terakhir, mulai menunjukkan sinyal kebangkitan. Langkah besar dilakukan lewat akuisisi tim satelit Pramac, yang menggandakan jumlah data, pembalap, dan masukan teknis untuk pengembangan motor. Dan hasilnya perlahan mulai terasa. Quartararo sukses merebut 3 pole position beruntun musim ini, sinyal bahwa motor Yamaha mulai kembali memiliki kecepatan mentah yang kompetitif, setidaknya di sesi kualifikasi. Namun tantangan terbesarnya tetap ada pada race utama dan kekuatan di lintasan lurus. Ducati masih unggul secara tenaga dan stabilitas. Yamaha masih dalam proses mengejar, bukan menggantikan. Salah satu momen paling emosional musim ini terjadi saat MotoGP Inggris 2025. Quartararo memimpin balapan dengan keunggulan 4,5 detik. Ia terlihat begitu tenang dan dominan, seperti pembalap yang kembali menemukan dirinya sendiri. Namun segalanya runtuh saat alat peninggi ketinggian, Ride Hack Device, miliknya rusak. Ia terpaksa mundur dan menghentikan motornya di tepi lintasan, tepat di garis start-finish. Bukan hanya karena gagal menang, tapi karena tahu betapa besar usaha yang telah dicurahkan untuk sampai ke titik itu. Namun bagi Quartararo, momen itu juga menyimpan keyakinan baru. Ia mulai percaya bahwa Yamaha benar-benar berubah, lebih berani mengambil risiko, lebih cepat dalam respons masalah. Berurusan dengan orang Jepang selalu baik, tetapi terkadang terlalu lambat, katanya dengan jujur. Tapi mereka yang di sini sekarang sudah sedikit seperti orang Eropa. Kami tidak lagi menunggu 2 bulan untuk tahu apakah pembaruan berhasil. Kalau berfungsi, langsung dipakai. Pernyataan ini bukan sindiran, melainkan bentuk apresiasi terhadap perubahan budaya kerja di Yamaha. Selama ini, Quartararo dikenal sebagai pembalap yang vokal dalam memberikan feedback teknis, namun ia juga tahu bahwa perubahan tidak datang secepat harapan. Musim 2025 masih panjang, dan Yamaha masih punya banyak pekerjaan rumah. Tapi satu hal sudah jelas, Fabio Quartararo masih ingin menang, masih ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya juara dunia satu musim. Ia ingin mengulang kejayaan, bersama tim yang telah ia percayai, bahkan di masa-masa tersulit. Namun, jika proyek ini gagal memenuhi janji, maka takdir bisa berubah. Quartararo bukan lagi remaja penuh harapan seperti 5 tahun lalu. Kini ia adalah pembalap dewasa yang paham betul bahwa waktu tak bisa dibeli, dan karir balap tak bisa diulang. Untuk sekarang, ia tetap bersama Yamaha. Tapi seperti kata-katanya sendiri, jika tak berhasil, saya akan beralih ke proyek yang sudah siap. Dan saat itu tiba, MotoGP bisa saja kehilangan salah satu kisah kesetiaan terindah yang pernah ada. Gagal podium, tapi kebangkitan Yamaha jadi ancaman serius Ducati. Musim 2025 MotoGP terus menyuguhkan kejutan, dan salah satu cerita paling emosional datang dari garasi Yamaha. Setelah bertahun-tahun tertinggal dalam pengembangan mesin dan terjebak di papan tengah, pabrikan berlambang Garputala itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dan di tengah sorotan itu, satu nama bersinar terang, Fabio Quartararo. Dalam 3 seri terakhir, performa Quartararo mendadak melesat. Ia bahkan sukses merebut pole position secara beruntun, sebuah pencapaian yang sulit dipercaya jika mengingat betapa terpuruknya Yamaha selama 2 musim terakhir. Namun semuanya terasa nyata, ketika pada balapan utama, El Diablo benar-benar memimpin balapan di MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Start yang sempurna, ritme yang konsisten, dan kepercayaan diri yang utuh. Semua itu membuat Fabio Quartararo seolah menari di atas motor YZR M1. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga menjauh. Pada pertengahan lomba, jaraknya dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi kedua mencapai lebih dari 5 detik. Di lintasan yang teknikal seperti Silverstone, dominasi seperti ini adalah pernyataan keras dari Yamaha, kami kembali. Namun seperti kisah klasik para pejuang, harapan besar terkadang harus dibayar dengan luka yang mendalam. Saat kemenangan sudah di depan mata, ketika bendera kotak-kotak seakan tinggal satu tarikan napas lagi, YZR M1 milik Quartararo mengalami kendala teknis.
motor melambat, kehilangan tenaga, dan akhirnya tak bisa melanjutkan lomba. Sejujurnya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sudah memberi semuanya hari ini. Tapi itulah balapan, ujar Quartararo dengan mata sembab dan suara berat usai kembali ke pudok. Di balik helm yang dilepas perlahan, tampak wajah kecewa seorang juara yang telah mencium aroma kemenangan, hanya untuk direnggut oleh takdir. Namun meski gagal finish, apa yang ditunjukkan Quartararo bukanlah sekadar hasil satu balapan, melainkan sinyal jelas bahwa Yamaha telah menemukan arah yang benar. Performa YEZR M1 2025 mengalami lonjakan drastis, dan banyak pihak mengaitkannya dengan manfaat konsesi teknis yang didapat Yamaha musim ini. Mereka boleh mengembangkan mesin lebih bebas, menguji komponen baru, dan mempercepat program pengembangan, sesuatu yang tidak dimiliki tim-tim kuat seperti Ducati. Marc Marquez, pembalap Ducati, mengakui hal tersebut. Dalam wawancara usai balapan, menuturkan, Yamaha mendapat keuntungan dari konsesi, dan mereka memanfaatkannya dengan sangat baik. Performa mereka meningkat tajam. Sekarang, mereka benar-benar menjadi ancaman. Bagi Marquez, kembalinya Yamaha adalah kabar baik untuk kejuaraan, karena persaingan akan semakin merata dan menarik. Ini membuat kejuaraan lebih kompetitif. Bukan hanya antara kami dan Pecco, Bagnaia, tapi juga dengan Quartararo. Kita harus lebih waspada, ujarnya tegas. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru merasakan tekanan secara langsung. Dalam kondisi performanya sendiri yang sedang melempem, Bagnaia melihat kebangkitan Yamaha sebagai peringatan keras. Kalau Fabio tidak mengalami masalah tadi, ini akan jadi balapan pertama setelah sekian lama Ducati tidak naik podium. Itu realitas yang harus kami hadapi, ucapnya dengan nada getir. Pecco secara jujur menyebut Ducati tidak menunjukkan progres berarti sejauh ini. Saat pabrikan lain seperti Yamaha dan Aprilia melesat dengan motor baru dan pembaruan yang agresif, Ducati malah terlihat stagnan. Saat yang lain meningkat, kami hanya di situ-situ saja atau bahkan lebih buruk, tambahnya tanpa ragu. Kondisi ini menjadi lampu merah bagi Ducati Corse, karena musim masih panjang dan persaingan semakin tak bisa ditebak. Yamaha sudah membuktikan bahwa mereka tidak lagi hanya sekadar partisipan. Mereka kembali menjadi pemburu. Dan yang mereka incar adalah puncak klasemen dunia. Fabio Quartararo gagal juara di Silverstone, Yamaha investigasi penyebab kerusakan M1. Ini pukulan berat. Silverstone, Inggris, harapan besar Yamaha untuk meraih kemenangan perdana musim ini melalui Fabio Quartararo kandas dengan cara yang menyakitkan. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Silverstone yang penuh drama dan emosi justru berubah menjadi momen memilukan bagi sang juara dunia 2021. Quartararo, yang mengawali balapan dari posisi pole dan tampil dominan hampir sepanjang race, harus menyudahi perlombaan lebih awal karena kendala teknis yang menimpa YZR M1 miliknya. Sebuah akhir yang tragis dari perjuangan yang nyaris sempurna. Sejak akhir pekan dimulai, aura kebangkitan Yamaha sudah terasa. Di sesi kualifikasi, Fabio tampil luar biasa dan merebut pole position dengan catatan waktu yang mengesankan. Performa motor Yamaha terlihat jauh lebih stabil dan cepat dibandingkan seri-seri sebelumnya. Hal ini membuat publik, khususnya para penggemar Yamaha, kembali berharap, mungkin inilah momen kembalinya sang El Diablo ke puncak podium. Balapan utama yang digelar di bawah kondisi cuaca mendung itu langsung diwarnai dengan kekacauan sejak awal. Setelah lampu start padam, beberapa pembalap mengalami insiden, termasuk Alex Marquez yang terjatuh di tikungan awal. Namun puncak drama terjadi ketika Marc Marquez, yang sempat memimpin balapan, mengalami crash spektakuler di tikungan ke-16. Insiden ini memaksa race direction mengibarkan bendera merah, red flag, dan menghentikan balapan sementara. Suasana menjadi tegang di padek semua tim, termasuk Yamaha, yang harus bersiap untuk restart. Saat balapan diulang dengan 19 lap tersisa, Fabio Quartararo kembali menunjukkan performa luar biasa. Dari posisi terdepan, ia langsung melesat, menyalip Francesco Bagnaia dan memimpin balapan. Kecepatan Fabio terlihat tak tertandingi. Setiap lap yang dijalani memperlebar jaraknya dari para rival. Akselerasi ZR M1 tampak solid, dan Fabio terlihat sangat nyaman di atas motornya. Ia nyaris seperti berlari sendirian di depan, tanpa tekanan berarti dari siapapun. Podium pertama, bahkan kemenangan mutlak, tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun semua harapan itu seketika runtuh di 5 lap terakhir. Ketika balapan tinggal menghitung menit, Quartararo tiba-tiba memperlambat motornya. Dari layar monitor, terlihat kecepatan Fabio menurun drastis di lintasan lurus.
Tak lama kemudian, ia mengangkat tangan, tanda ada masalah. Kamera menyorot wajahnya yang tampak frustrasi dan tak percaya. Di pedok Yamaha, ekspresi para mekanik berubah cemas, bahkan nyaris panik. Fabio akhirnya menepikan motor dan masuk ke pit. Balapan pun berakhir lebih awal bagi pembalap asal Prancis itu. Dari mimpi juara menjadi kenyataan pahit, DNF, did not finish. Semua mimpi tentang kebangkitan Yamaha dan kemenangan perdana musim ini buyar seketika. Usai balapan, suasana di garasi Yamaha sangat muram. Quartararo terlihat duduk diam, menunduk lama, sebelum akhirnya masuk ke ruangan tim. Belum ada pernyataan langsung darinya, namun dari bahasa tubuhnya, kekecewaan itu jelas terasa. Ia telah memberikan segalanya di lintasan, hanya untuk dihentikan oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, masalah teknis. Bos Yamaha Racing, Paolo Pavesio, segera angkat bicara. Dengan nada tegas namun tetap menunjukkan kekecewaan, ia menyampaikan bahwa tim langsung membuka investigasi penuh terhadap YZR-M1 milik Quartararo. Kami sangat terpukul. Fabio sedang dalam performa terbaiknya. Motornya bekerja sempurna di awal, dan tiba-tiba mengalami masalah. Kami belum tahu detailnya, tapi kami tidak akan tinggal diam. Investigasi penuh sedang dilakukan, dan kami akan mencari tahu penyebab pasti kerusakan ini, ujar Pavesio kepada media setelah balapan. Menurutnya, momen ini harus menjadi pembelajaran keras. Kami tahu Fabio sudah sangat menderita musim lalu. Hari ini, ia pantas menang. Ia melakukan segalanya dengan sempurna. Tapi motor kami mengecewakannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, lanjutnya. Kegagalan di Silverstone menjadi pukulan telak bagi Yamaha. Di saat semua pihak mulai percaya bahwa mereka telah menemukan arah yang tepat, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Untuk Fabio Quartararo, ini adalah momen yang harus ditelan dengan pahit. Ia tidak hanya kehilangan kemenangan, tapi juga kehilangan momentum penting untuk mengangkat kembali moral timnya. Balapan ini menegaskan satu hal, di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Dan bagi Quartararo serta Yamaha, pekerjaan rumah mereka belum selesai. Mereka harus kembali ke meja kerja, memperbaiki, dan berjanji bahwa tragedi seperti di Silverstone tidak akan terulang lagi.